Tuhan Yesus, berjumpa kembali dalam ibadah keluarga. Tetap bersyukur sekalipun dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan keterbatasan karena pandemi, kita masih dapat melakukan ibadah, walaupun itu secara online atau secara daring. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita menyanyi, memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 161, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 161 bait pertama, segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Kita berdoa. Bapa yang rahmani, Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan penebus kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu dan menaikkan pujian. Sekalipun dalam kondisi dan situasi yang penuh dengan keterbatasan, namun hati kami tetap bersuka cita karena kami masih dapat berjumpa dengan Engkau melalui ibadah pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami, terlebih ketidaklayakan kami memohon pertolongan-Mu. Berikan kepada kami roh hikmat dan kekuatan untuk memberitakannya. Jemaat-Mu yang beribadah di rumah, Tuhan pun memberkati dan menuntun mereka dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga melalui terang Roh Kudus-Mu ini kami dapat memahami, menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami melakukannya dalam kehidupan hari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam kemurahan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita pada malam hari ini akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan 20. Saya mengundang Bapak, Ibu dan Saudara untuk berdiri. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya.
Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersukacita dan bersyukur di tengah tantangan atau penderitaan bukan perkara yang mudah. Nah, baru-baru ini kita mungkin dapat sebagian dari kita, mungkin Bapak Ibu ada yang menyaksikannya, viral di media sosial video seorang anak kecil yang bernyanyi menaikkan pujian dengan separuh tubuhnya, badannya terendam air oleh karena banjir. Anak kecil ini bernyanyi dengan ayahnya. Ayahnya tidak nampak di dalam video itu, tayangan video itu. Bapak Ibu, pujian yang dilantunkan oleh anak kecil ini mengungkapkan betapa besar dan ajaibnya kasih Tuhan, bahwa di dalam naungan kasih-Nya hidup menjadi aman dan tentram. Bahkan di dalam naungan kasih-Nya tidak ada kebimbangan. Bapak Ibu, anak kecil ini terus bernyanyi di tengah-tengah banjir dan yang merendam sebagai separuh dari tubuhnya. Kita tidak tahu Bapak Ibu ketika dia bernyanyi apa yang dia rasakan di dalam badannya, di dalam tubuhnya yang terendam itu. Mungkin dia kedinginan atau juga dia menggigil. Kita tidak tahu. Namun yang satu yang pasti kita tahu, ketika dia menyanyikan pujian itu, sang anak ini tetap dalam ekspresi penuh sukacita. Tidak ada raut muka yang muram, bahkan dia tetap tersenyum dan menyanyikan pujian itu sampai selesai. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Paulus tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah atas jemaat Tesalonika, karena jemaat Tesalonika yang dilayani di dalam kurun waktu yang singkat, 3 kali Sabat itu, mengalami penderitaan atau penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh bangsanya sendiri, yaitu orang-orang Yunani. Di dalam penderitaannya itu ternyata
jemaat Tesalonika tetap setia di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Kesungguhan dan kesetiaan beriman kepada Yesus Kristus mereka nyatakan di dalam hidup yang melayani Allah, serta pengharapan menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang membuat mereka sanggup bertekun menghadapi tantangan dan hambatan. Inilah Bapak Ibu yang membuat Paulus selalu mengucap syukur setiap kali mendoakan jemaat Tesalonika. Bapak Ibu, Paulus tidak bersuka cita karena mereka menderita, melainkan Paulus bersuka cita karena di dalam penderitaan itu mereka memperlihatkan kesungguhan imannya dalam Yesus Kristus. Bagi Paulus, jemaat Tesalonika adalah sukacita dan mahkota. Mahkota yang dalam hal ini dipahami, mahkota itu adalah sebuah kebanggaan. Jadi jemaat Tesalonika yang dicintai oleh Paulus ini dikatakan bahwa mereka itu adalah sukacitaku, kebanggaanku. Paulus sangat mencintai mereka dan dia rindu untuk berjumpa kembali dengan jemaat Tesalonika. Namun kerinduannya itu selalu dihalangi oleh iblis. Namun Paulus di dalam pengharapannya, ketika dia tidak dapat berjumpa dalam kerinduannya itu, dia tetap punya pengharapan bahwa kelak Paulus akan berjumpa dengan mereka pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, penderitaan adalah sebagai bagian dari hidup kita dalam berbagai bentuk yang berbeda. Dan semua kita tentu pernah mengalaminya. Entah itu penderitaan yang berupa sakit penyakit, penderitaan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, penderitaan dalam pergumulan ekonomi karena pemutusan hubungan kerja, dan masih banyak lagi penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Bapak Ibu, penderitaan itu bisa datang dari keluarga. Mungkin anak-anak kita yang bandel, anak-anak kita yang terjerat dengan pergaulan-pergaulan yang merusak moral, juga penderitaan bisa juga ditimbulkan dari masyarakat, bahkan dari diri kita sendiri, atau mungkin dari iman, karena iman kita kepada Kristus, sebagaimana yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Bapak Ibu, hampir 1 tahun kita hidup di dalam masa pandemi yang mengubah seluruh tatanan kehidupan, dan juga yang memberi dampak keprihatinan apapun penderitaan yang ada. Kalau semula kita dapat di dalam tatanan kehidupan keseharian, semula kita masih dapat beramah-ramah, bercipika-cipiki dalam tidak berjaga jarak. Namun sekarang kita hidup di dalam tatanan normal yang baru, normal baru. Artinya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam kehidupan keseharian dengan protokol kesehatan, bahwa sekarang kita harus memperhatikan 3M bahkan 5M sekarang, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga kerumunan, dan memperkecil mobilitas. Bapak Ibu, perubahan tatanan itu terjadi bukan saja dalam kehidupan keseharian, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan usaha, dalam kehidupan pendidikan. Semuanya berubah.
dan dampak yang ditimbulkan dari masa pandemi atau perubahan tatanan kehidupan ini, salah satunya adalah banyaknya pengurangan tenaga kerja. Bapak Ibu, banyaknya pengurangan tenaga kerja ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar. Para pekerja sekarang ada yang cukup bekerja di rumah, dan ada kalau bekerja masuk itu pun bergilir ganti 2 hari sekali, atau terjadi pengurangan jam kerja. Bahkan ada pekerja yang harus dikurangi upahnya. Nah, Bapak Ibu, beratnya tekanan dan penderitaan yang kita alami membuat orang menjadi putus asa atau kehilangan pengharapan. Bisa juga beratnya tekanan penderitaan juga bisa menimbulkan satu perbuatan yang nekat. Bapak Ibu, beratnya penderitaan yang dialami karena pemutusan hubungan kerja, banyaknya orang-orang yang tidak bekerja pada saat ini, sedangkan mereka harus hidup dan menghidupi keluarganya. Kecenderungan mereka, kalau tidak kuat dalam bertahan, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak baik, menjadi nekat. Bahkan Bapak Ibu, penderitaan yang berat menekan itu dapat membuat kehilangan iman, artinya tidak lagi mempercayai Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan. Nah, Bapak Ibu, belajar dari firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini lewat jemaat Tesalonika yang mengalami penganiayaan penderitaan, baik yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi maupun oleh bangsanya sendiri. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, memandang penderitaan itu dari kacamata iman. Artinya bahwa penderitaan itu adalah satu pelajaran untuk menumbuhkan ketaatan pada Kristus dan juga memperbaiki kita untuk menjadi lebih baik. Jadi, penderitaan itu adalah sebuah pelajaran untuk menumbuhkan iman dan juga merehabilitasi kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Pendeta Eka Dharma Putra di dalam menyikapi penderitaan, dia mengatakan miliki iman paku. Semakin dihantam, dipukul, semakin dalam menghujam. Iman yang tahan uji, semakin dibakar di dalam api, semakin murni. Bapak Ibu, seberat apapun tekanan penderitaan atau badai kehidupan yang kita alami, semakin eratlah kita mengaitkan hidup beriman kita pada Yesus. Seperti paku yang semakin dipukul, dihantamkan kepada tembok, dia semakin menghujam, semakin kuat. Ikatan tangan semakin besar, semakin kuat kita mengaitkan hidup beriman kita kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu, kasih Allah itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Mengaitkan hidup pada Yesus bukan berarti tanpa ada terpaan angin. Bapak Ibu, pohon jambu saat diterpa angin, dia bergoyang, tetapi dia tidak roboh, dia tidak patah. Nah, Bapak Ibu, Paulus pernah mengatakan bahwa tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tangan kasih-Nya selalu menopang sehingga kita tidak terjatuh. Bahkan kita dimampukan untuk menghadapi banyaknya tantangan demi tantangan yang harus kita hadapi. Bapak Ibu, pelajaran yang kedua yaitu mewujudkan kasih Allah
kepada sesama yang mengalami penderitaan, dengan menguatkan dan mengingatkan bahwa penderitaan yang dialami itu bersifat sementara sebagai persiapan untuk kemuliaan kekal yang Dia siapkan untuk kita. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa sebagai gereja yang saat ini diperhadapkan dengan masa atau situasi pandemi, kita tidak boleh mundur atau kehilangan semangat di dalam beribadah, melayani dan bersaksi. Gereja harus semakin kreatif dalam menjalankan kegiatan gerejawi, disesuaikan dengan tatanan normal baru yang dapat menjangkau semua orang walau keadaannya terbatas. Nah, Bapak Ibu, hanya oleh kekuatan Roh Allah kita dimampukan dan dikuatkan untuk bersaksi mewujudkan kasih Allah di tengah dunia yang penuh penderitaan. Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan kita semuanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa tangan-Mu yang selalu terbuka untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam keterbatasan karena wabah pandemi yang ada pada saat ini, kami masih diperkenan Tuhan untuk beribadah sekalipun dalam ruang gerak yang terbatas. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang menyapa kami pada malam hari ini, bahwa sebagai anak-anak yang menjadi milik Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang kami. Tangan Tuhan selalu memberikan kami kekuatan untuk melangkah di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, bahkan kekuatan tangan Tuhan dan Roh-Mu yang memberi kami kekuatan untuk tetap bersaksi, mewartakan cinta kasih-Mu di dalam keterbatasan ruang dan gerak ini. Bapa di dalam surga, malam ini kami bersatu bersama dengan jemaat-jemaat yang beribadah di rumah. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, bersama dengan seluruh jajaran menteri dan seluruh jajaran para pemimpin daerah-daerah. Tuhan berkati dengan segala yang dilakukannya, dan terlebih pada saat ini ketika pemerintahan kami, para pemimpin kami berupaya Tuhan menekan wabah pandemi yang ada dengan melakukan pemberian vaksinasi. Tuhan, sekalipun mereka diperhadapkan dengan banyak tantangan, penolakan terhadap vaksinasi ini, biarlah Tuhan Engkau menolong, memberikan roh hikmat, baik bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, maupun bagi masyarakat, untuk sama-sama mendukung dan menopang untuk mengatasi meluasnya wabah pandemi yang ada. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa masyarakat yang tengah mengalami bahaya bencana alam. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Pakailah kami ya Tuhan, dengan segala keberadaan yang kami miliki ini untuk menguatkan dan menopang mereka. Bapa, kami berdoa bagi kehidupan gereja-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa di dalam keterbatasan
karena pandemi kami masih diperkenan Tuhan untuk dapat beribadah dan melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi, sekalipun kami harus melakukannya secara online atau daring. Biarlah Tuhan di dalam segala keterbatasan ini tidak mengurangi kesetiaan umat-Mu untuk mencari Tuhan di dalam persekutuan bersama dengan umat yang lain melalui daring yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Pendeta Yori selaku Ketua Majelis Jemaat, sebagai pimpinan umat-Mu di tengah-tengah Jemaat Immanuel Semarang ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi hamba-Mu maupun bagi keluarganya. Berikan roh hikmat bagi hamba-Mu ini bersama dengan kami semua di dalam menata layani pelayanan di tengah-tengah Jemaat Immanuel, khususnya di dalam keterbatasan yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua, baik sebagai para penatua diaken, juga bagi unit-unit misioner, pegawai kantor, tenaga satpam, dan juga bagi tim multimedia. Tuhan memberkati semua karya layang kami, dan Tuhan menuntun kami senantiasa untuk bertekun sekalipun kami harus berjalan melalui banyak rintangan dan hambatan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan mempersiapkan penyusunan program kerja di tahun 2021-2022. Kami mohon hikmat Tuhan bagi kami di dalam mempersiapkannya agar kami dapat menyusun program kegiatan yang dapat kami lakukan, dan kegiatan itu boleh menjangkau bukan saja umat-Mu, tetapi masyarakat yang ada di sekitar kami, bahkan di lingkungan di mana kami berada, dengan kekuatan daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara yang bersuka cita karena Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran, usia perkawinan, kesuksesan baik di dalam pekerjaan maupun studi. Tuhan memberkati dan menyempurnakan sukacita mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih berada di dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik mereka yang tengah dirawat, mungkin ada di dalam perawatan di rumah sakit, ataupun yang saat ini tengah ada di dalam pemulihan di rumah. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, berikan kekuatan topangan, bahkan syukur dan sukacita bahwa Tuhan tetap baik di dalam kelemahannya. Kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami memasuki minggu kerja yang baru. Kami mohon Tuhan menuntun setiap langkah kami untuk berjalan memasuki minggu kerja yang baru, dengan bersama dan mengaitkan hidup beriman kami kepada Tuhan. Kami akan dimampukan menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan, segala yang menjadi kebutuhan kami, biarlah Tuhan sendiri yang akan mencukupi dan melengkapinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar doa sempurna bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 291. Baiknya yang pertama dan baiknya yang keempat, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Baik, 4. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita berdiri, berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Allah yang penuh dengan cinta kasih itu, kasih-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Bapak Ibu, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 412. Kidung Jemaat 412, baiknya yang pertama, tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita dari sejak saat ini sampai Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Ibadah selesai.
terimalah salam persekutuan dan tetaplah menjaga prokes di dalam menjalani kehidupan hari-hari dimanapun Bapak